Kulikers, Adel balik lagi nih di Kulik-Kulik yang pastinya kreatif, produktif, inovatif, dan edukatif. Kulikers, Adel mau cerita dong kalau akhir-akhir ini Adel lagi sering banget nontonin fashion show yang ada di televisi atau enggak yang ada di YouTube. Ngomongin soal fashion pasti nggak lepas dari yang namanya tas. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama salah satu bisnis anyaman tas yang ada di Indonesia, yaitu Saat Senggang. Nah, Kulikers tahu nggak sih kalau produk dari Saat Senggang ini dibuat oleh para ibu-ibu yang berasal dari berbagai daerah seperti Malang, Semarang, Solo, dan sekitarnya. Gak cuma memproduksi tas, mereka juga memproduksi produk lain seperti masker dan holder untuk hand sanitizer. Kalian pasti makin penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol bareng sama Saat Senggang. Saat Senggang ini yang bikin ibu-ibu ya? Itu kok bisa sih? Maksudnya kepikiran, mau ibu-ibu nih yang bikin. Oke, jadi sebenarnya gini ya, semuanya itu kan berawal dari Atrolimi Magazine. Atrolimi Magazine sendiri kita punya value empowering women's natural beauty. Nah, sebenarnya kayak lebih poinnya di mana empowering women. Nah, gimana sih cara kita menyampaikan pesan lewat beberapa cara untuk menyampaikan value tentang empowering women. Saat kita punya value, kita harus tahu cara nyampeinnya gimana. Nah, sebenarnya kayak Saat Senggang ini kita bisa sebut sebagai sarana komunikasinya kita lewat local brand yang kita bisa membantu perempuan untuk lebih produktif dimanapun mereka berada, di usia berapapun mereka. Dari koleksi-koleksinya Saat Senggang itu yang paling populer kira-kira yang mana sih, Kak? Kita hampir rata ya, soalnya setiap pembelian, setiap kita keluar koleksi, kayak antusiasnya mirip-mirip sih, mirip-mirip. Jadi kalau untuk selama ini, kalau bilang di paling populer hampir sama rata. Untuk ini untuk pembukuan tiap bulannya sih masih terlihat sama rata. Tapi kalau paling banyak dibeli yang mana, otomatis koleksi pertama. Karena kita sampai sekarang koleksi pertama juga masih bisa jual, gitu kan? Karena pasti kan koleksi yang paling lama yang paling banyak kan. Pandemi ini tantangannya ada tantangan tersendiri ya yang dihadapin gitu. Kalau ngomongin tantangan ya, sebenarnya tantangan tersendirinya itu bukan selama pandemi ini, tapi kayak tantangan in the business industry kayak gitu. Karena mungkin kalian juga bisa melihat kalau sekarang yang membuat tas rajut kan banyak banget ya, banyak banget. Bahkan ada satu brand kita tahu yang mempunyai value yang sama, yaitu mereka juga pakai ibu-ibu juga. Cuman setelah kita pikir lagi, berarti kita punya value bisa menginspirasi mereka untuk do the same thing. The good things is, yang tadinya jadi saingan in the business industry, tapi kita pikir, kita harus saling support. Justru malah kita pengen ajak ayo para local brand, kalau misalnya kita bisa support each other dengan cara itu, akan jauh lebih baik dan menyenangkan sih sebetulnya. Apa yang membuat sebuah Saat Senggang ini unik daripada yang lain? Yang membuat Saat Senggang ini unik daripada yang lain, memodernisasi model tas rajut ini supaya bisa lebih diterima. Mungkin untuk awal-awalnya uniqueness-nya yang membuat berbeda sih di situ, kayak gitu. Terus kita juga berusaha sih untuk jadi brand yang sustainable, dalam artian ada basic sustainable brand itu di 3 hal kan, profit, planet, dan people. Nah, di situ untuk profit kita sebetulnya memang sengaja set untuk harga yang tidak terlalu mahal, tapi memang sengaja kita juga set di wholesale price supaya kita kan ngejarnya supaya laku. Kalau laku tuh ibu-ibunya pasti seneng. Kalau sisi people-nya otomatis memang kita ya help each other, kayak kita bisa mengoptimalkan orang-orang yang di sekitar kita. Kalau in the planet, kita selama ini untuk planet ini memang yang paling mencolok sih di isu yang di koleksi yang paling terakhir, yang di koleksi 1400 untuk bikin buckle dari recycle plastik kan, memang dari recycle plastik
Jadi ya kita berusaha lah untuk itu. Harapan buat saat senggang atau enggak harapan buat penggemar-penggemar barang-barang yang rajutan nih apa? Ya lebih ke terus berikan dukungan ya buat kami, karena kan sebetulnya kalau nggak ada kalian kita juga nggak bisa survive sampai sekarang. Jadi kalau nggak ada kalian juga value yang kita gagasi ini juga nggak bisa berhasil, nggak bisa nyampe. Jadi sebenarnya kayak kita harapannya sederhana lah, yang penting kita saling support, jadi kita punya interaksi yang bagus gitu dari kita ataupun dari para teman-teman saat senggang kita, lebih kayak gitu. Kalau harapannya buat saat senggang ya kita sih selalu berdoa untuk saat senggang supaya bisa selalu bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita, supaya kita bisa terus menjunjung tinggi kita punya value dan visi dan misinya. Seperti itu sih, sederhana aja sebetulnya. Oke Kulikers, di episode kali ini Adel mau bagiin tips and trick buat kalian yang mau memadu padankan tas rajut dengan pakaian atau busana yang kalian punya. Nah, yang pertama, buat kalian yang mau pergi ke acara formal, kalian bisa banget untuk memadu padankan tas rajut berwarna gelap seperti hitam atau merah marun dengan pakaian formal yang kalian punya. Jadi, kalian tetap bisa memberikan kesan elegan. Nah, yang kedua, buat kalian yang mau datang ke kampus, kalian bisa banget nih Kulikers untuk memadu padankan tas rajut berbentuk tote bag dengan pakaian-pakaian kasual seperti kaos, kemeja, ataupun jeans. Nah, dan yang ketiga, Kulikers bisa banget nih yang mau pergi atau jalan-jalan, hangout bareng teman-temannya, kalian boleh banget untuk memadu padankan tas rajut berbentuk sling bag dengan pakaian-pakaian berwarna cerah seperti kuning, biru, atau hijau. Jadi kalian bisa memberikan kesan ceria nih Kulikers. Oke Kulikers, gimana? Menarik banget kan bincang-bincang kali ini? Tapi Kulikers, sayangnya kita harus pisah dulu nih. Tapi tenang aja, karena di episode selanjutnya Adel bakalan balik lagi dengan topik yang pastinya nggak kalah menarik. Jadi tetap saksikan Kulik-Kulik setiap hari Jumat pukul 7 malam hanya di UMN TV. Sampai jumpa!